Kita mulai dalam Alkitab kita. Hari ini kita belajar tentang fondasi dasar diambil dari kitab Galatia. Dari surat-surat Paulus. Ya. Saudara-saudari, bahwa kitab Galatia ini, surat kepada Galatia, itu secara urutan waktu adalah yang pertama ditulis oleh Paulus. Kalau Anda mau tahu ini urutannya, ya ini yang biasa diterima oleh kaum gereja, bahwa yang pertama adalah Galatia, ditulis kira-kira tahun 48 sampai 50. Ada lagi orang bilang anggap setelah tahun ini, tetapi ini yang biasa basic umum diterima. Ya, jadi kalau urutan waktu Galatia yang pertama. Ya. Nah, ini perlu Anda ketahui, ya, karena Roh Kudus yang mengilhami semua Alkitab, Injil, Alkitab, semua tulisan Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus, tetapi Roh Kudus memakai pribadi dengan segala pengalamannya, karakternya, dan bukannya mereka yang menentukan, tetapi Tuhan menentukan, Roh Kudus menentukan, dan Tuhan butuh pengalaman dan karakter untuk saat itu. Nah, Galatia ditulis ketika Paulus masih muda, ya, maka kalau Anda baca kitab Galatia akan penuh dengan suatu semangat yang saya katakan, tanda kutip, semangat orang muda. Emosi, semangatnya menggebu-gebu, ya, kira-kira kayak begitu. Tetapi ketika Timotius ditulis, itu di usia dia lanjut, itu lain, karena beritanya pun yang diperlukan lain. Oke, kita lanjut aja. Beberapa hal yang Anda harus tahu tentang surat Galatia adalah, ini adalah surat yang pertama ditulis oleh Paulus, kira-kira tahun 48 sampai 50 AD. AD artinya Masehi, ya, bahasa Indonesianya Masehi. Ya. Terus kemudian itu bukan ditulis untuk satu jemaat, tapi untuk beberapa jemaat. Karena itu jemaat di Galatia adalah daerah. Kota-kotanya Iconium, Listra, Derbe, ya. Itu kira-kira kota-kotanya, termasuk Antioquia. Terus kemudian Anda harus tahu bahwa Paulus lahir kira-kira di tahun 5 Masehi, jadi ketika dia menulis surat itu umurnya kira-kira 40-an. Dia masih muda, dan dia bertobat kira-kira tahun 35, sehingga saat itu sudah 10 tahun, 14 tahun, 13-14 tahun dia bertobat, baru dia tulis. Dan perlu Anda ketahui bahwa tulisan yang pertama, surat pertama ditulis adalah Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah, setelah bertobat, Paulus, Anda harus ketahui dari mana? Dari Galatia. Anda melihatkan bahwa ketika seorang yang baru bertobat, maka ketika dia menceritakan sesuatu, pasti dia menceritakan tentang pertobatannya. Dan itulah di dalam Galatia, Paulus menceritakan pertobatannya dan apa yang dia lakukannya. Ya. Tetapi di surat-surat kemudiannya tidak terlalu disinggung. Biasa kita pun begitu, kalau kita bertobat, kita ceritain bagaimana kita bertobat, bagaimana Tuhan, ya, datang ke kita, dan apa yang kita lakukan. Dan demikian juga Paulus, kita tahu sesudah itu 3 tahun dia ke tanah Arab. Dan surat ini saya katakan tadi, ya, sangat bersemangat. Saking bersemangatnya, karena dibutuhkan Tuhan, ada hal yang keras disampaikan oleh Paulus. Kenapa? Karena ada hal yang penting, yang dibutuhkan oleh jemaat Tuhan. Nanti kita akan melihat bagaimana itu, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini itu merupakan suatu teguran keras. Anda jangan heran misalkan dalam Paulus menggunakan terkutuklah gitu, ya. Terus dia, aku heran kamu cepat berpaling. Nah, itu untuk menarik perhatian karena benar-benar serius, ya. Ini hal yang harus ditanggapi serius. Oke? Kenapa? Karena yang nanti Anda akan lihat bahwa Galatia ini adalah fondasi dasar. Suatu fondasi dasar dibutuhkan untuk bagaimana nanti Anda akan membangun. Oke? Oke, dia hal yang harus dipegang buat Anda. Nah, dibuka dengan Galatia 1 ayat 1 dari Paulus, orang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, pembukaan yang pertama langsung Paulus menyampaikan suatu hal yang seperti tidak lazim dengan surat-surat dia. Biasanya kan surat-surat dia dibuka, ya, damai sejahtera, ya.
kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kalian, aku berdoa buat kalian. Tetapi surat Galatia, semangat muda, langsung to the point. Ya, Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, bukan oleh manusia. Jadi dengan mengatakan bahwa aku mau jadi rasul bukan karena keinginan aku, bukan karena juga Petrus ataupun yang lain yang menunjuk, tetapi oleh Yesus Kristus. Kenapa ini jadi penting? Karena kalau pengutusan Paulus tidak valid, tidak datang dari Tuhan, karena Paulus bukan orang yang pertama ataupun orang murid-murid Yesus yang menyertai Yesus ketika Yesus melayani dunia. Maka kalau Paulus bukan, maka segala pengajarannya tidak valid. Ya, jadi diragukan. Gitu. Oleh sebab itu Paulus harus menegaskan karena ini fondasi, ya, dia harus tegas bahwa apa yang dia terima ini bukan dari manusia tapi dari Yesus Kristus. Ini adalah hal adikodrati, penting. Dan kedua yang dia sampaikan, ya, yang dia sampaikan adalah seperti ini. Di ayat 11, tadi di ayat 1 ayat 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, ditegasin lagi. Belum lama dia ngomong, sekarang ditegasin lagi. Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ini jadi penting sekali, saudara-saudari, untuk pernyataan bahwa aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Kenapa? Jangan Anda kira bahwa Injil ini adalah sama dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan, ya. Bukan yang dibilang. Kenapa? Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ditulis saat itu. Jadi, Paulus mau ngomong, ataupun firman Tuhan mau ngomong, fondasi apa yang Paulus sampaikan di Galatia ini, penting untuk seluruh fondasi kehidupan orang percaya dalam mengenal dan berjalan dalam kuasa kebangkitan. Ya. Anda lihat, kuasa kebangkitan Paulus waktu ayat 1 aja sudah dimulai dengan hal yang adikodrati. Dia katakan dia mendapatkan dari Yesus Kristus adalah Bapa yang telah membangkitkan. Hal yang adikodrati, bukannya karena fisik ketemu Yesus jadi murid, enggak. Hal yang adikodrati. Kemudian Injilnya pun adikodrati, pewahyuan. Hal-halnya adikodrati, saudara. Kuasa kebangkitan akan disertai dengan kuasa-kuasa yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Artinya, mujizat, hal yang adikodrati. Tetapi Anda ingat, kembali saya tekankan, Paulus mengatakan di sini, Injil yang aku terima bukan berkati Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa mereka belum ditulis? Jadi referensi Paulus bukannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka belum ditulis, sehingga Paulus mengatakan apa yang dia mau sampaikan ini fondasi. Kamu harus dibangun di situ. Bahkan kalau kamu nggak bangun di atas itu, terkutuk, kata Paulus. Ya, bukan kata Paulus, kata firman Tuhan, sampaikan itu. Ini harus keras, karena ini fondasi. Anda nggak akan main-main ketika Anda membangun sesuatu, Anda nggak akan main-main fondasi. Karena salah fondasi, bangunan akan rubuh. Salah fondasi, Anda akan nggak bisa bangun sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Oke? Jadi Paulus sangat ingin. Nah, ini lewat. Nah, saudara, ini dia. Nah, saya katakan tadi bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi ini. Injil Markus ditulis tahun 62. Lukas ditulis 62-63. Matius lebih lama sesudah Paulus meninggal. Paulus meninggal tahun 67 atau 68. Matius baru ditulis pada tahun 70 sampai 80. Apalagi Yohanes lebih lama lagi. Ya, sedangkan Galatia ditulis tahun 48-50. Ya, 12 tahun sebelum Injil Markus. Kira-kira gitu. Jadi bahkan Bapak Ibu harus tahu bahwa justru Paulus lah yang mempengaruhi Lukas menulis Injil Lukas. Paulus yang mempengaruhi juga Markus. Paulus yang mempengaruhi juga sebagian Matius. Matius dipengaruhi oleh Paulus dan juga Petrus. Oke? Ya. Karena Matius dipengaruhi oleh Markus juga. Tulisan daripada Markus. Jadi Anda melihat hampir keseluruhan dari perjanjian baru itu dipengaruhi oleh pengajaran yang didapat oleh pewahyuan oleh Paulus. Ada lagi di sini Yakobus, Yudas, Petrus, tapi mereka tidak terlalu banyak. Yohanes mendapatkan pewahyuan juga, berbeda ya dengan Paulus, saling melengkapi. Jadi Anda melihat sendiri kira-kira 70% dari perjanjian baru
adalah pengaruh dari Paulus. Sehingga apa? Galatia saat itu belum ada Injil, keempat Injil ini, maka di sini, Ibu ya, di sini Galatia, surat pertama, fondasi menjadi penting untuk diperhatikan. Oke, intinya apa? Intinya memang berita kabar baik, Injil, ya. Injil terjemahannya adalah kabar baik. Jadi yang disampaikan harus yang baik, bukan yang beban, bukan yang menakutkan. Ya, kita ngelihat apa itu kabar baik. Intinya adalah begini, dalam Galatia yang paling menonjol, yang kadang juga tersembunyi, adalah pernyataan Paulus dalam Galatia 2 ayat 8. Saya menyampaikan pakai bahasa Inggris karena ini lebih tepat kepada konteks bahasa aslinya. Ya, ini KJV gitu ya. Nah, tapi saya langsung aja ke bahasa Indonesianya. Ini dia, nanti saya terjemahkan KJV-nya ke bahasa Indonesia. Tetapi konteksnya adalah di sini, saudara-saudari. Anda harus melihat, dikatakan dalam Galatia 2 ayat 8, inilah berita Injil yang menurut saya berita yang pokok, fondasi yang pokok. Ya, Anda harus dibangun di sini, maka Anda akan melihat hal-hal yang adikodrati, hal-hal yang mujizat yang dikatakan tadi Paulus ketika buka pertama aja sudah dia bilang, dia jadi rasul bukan karena manusia, bukannya secara umum tetapi secara adikodrati. Demikian juga Injil, berita ini, ya, pewahyuan ini dia dapat dari hal yang adikodrati. Apa itu? The faith of Jesus Christ. Ya, banyak terjemahan bukan the faith of Jesus Christ. Apa? Kita lihat ini. Ya, ini bahasa Indonesianya. Kamu tahu bahwa ya, tidak seorang pun dibenarkan melakukan syarat, tapi hanya karena iman. Iman dalam Yesus Kristus. Ya, dua kali, sebab kami pun percaya pada Kristus, kami dibenarkan pula oleh karena iman. Iman ini ya. Tetapi apa yang sebenarnya terjemahan aslinya dengan sesuai dengan kata-kata yang asli, saudara-saudari, adalah bukannya ini, tetapi iya, ini dia ya. Maaf, saya ganti dulu. Nah, kami tahu ini terjemahan dengan asli dan secara literal yang harus diterjemahkan adalah ya, manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman dari Yesus. Ini dia. Bukan iman dalam. Terjemahan secara literal, iman dari Yesus. Ya. Saya nggak tahu kenapa, tetapi mungkin ketika mereka menerjemahkan, mereka nggak masuk logika kalau iman dari Yesus, maka mereka pikir iman dari dalam Yesus. Tidak, inilah fondasinya. Apa bedanya? Bedanya adalah begini, kalau iman dari Yesus, Anda ngelihatnya kayak begini, ketika kita sakit, Anda bukannya iman Anda yang membuat penyakit Anda sembuh. Kalau iman kita, mungkin kalau penyakitnya makin berat, kita mungkin deg-degan. Tapi kalau iman dari Yesus, ketika Yesus berjalan di muka bumi, adakah yang nggak dia sembuhkan? Dia katakan semua yang datang sakit disembuhkan. Ketika dia datang kepada seorang pria yang sudah 38 tahun lumpuh di kolam, ya, di Siloam, ya, maka orang itu nggak kenal Yesus kok. Orang itu nggak punya iman kok. Yesus datangin, maukah engkau sembuh? Dia bilang, Tuhan, aku sudah 38 tahun, gitu, ya. Aku sudah 38 tahun, tapi belum apa-apa, gitu. Nggak ada yang bisa bantu. Dia nggak kenal Yesus, tapi Yesus katakan, bangkit, angkatlah tilammu. Itu iman Yesus. Dia nggak punya iman, ya. Demikian juga begitu banyak orang-orang juga yang lain, banyak yang tidak punya iman. Rata-rata nggak punya iman. Oke? Nah, inilah. Jadi ketika Anda mengalami sesuatu, misalkan penyakit, Anda nggak usah beriman bahwa Anda sembuh, tetapi Anda harus melihat, yang Anda harus percaya adalah iman Yesus cukup untuk menyembuhkan. Apakah Yesus sanggup menyembuhkan penyakit Anda? Iman Yesus cukup menyembuhkan penyakit kita? Kalau iya, kita melihat iya.
itu pasti terjadi. Jadi dengan kata lain, iman Yesus adalah iman yang sempurna sehingga tidak ada yang mustahil. Bukannya suatu janji, tetapi suatu kepastian. Ini yang disebut iman dari Yesus, bukan iman dalam Kristus Yesus. Kalau iman dalam Yesus Kristus, seberapa dalam kamu ada di dalam Yesus. Tetapi iman dari Yesus tidak dipengaruhi seberapa dalam. Sehingga seharusnya Anda melihat bahwa orang yang baru bertobat pun, yang belum terlalu dalam, ya, mengenal Tuhan, ketika dia mengerti pengenalan ini, maka mujizat menjadi lazim. Kisah para Rasul dipenuhi dengan mujizat. Jemaat mula-mula. Kenapa? Dan dikatakan semua orang begitu takut kepada mereka. Takutnya kenapa? Karena tanda-tanda. Siapa yang bikin tanda-tanda? Bukan hanya para rasul. Kalau hanya para rasul mungkin mereka nggak terlalu kagum dan nggak akan banyak orang yang datang bertobat. Tetapi begitu banyak, setiap hari begitu banyak. Kenapa? Karena setiap orang yang percaya mereka, ya, dengan iman dari Yesus melakukan mujizat-mujizat. Ini dia. Jadi di dalam kisah para rasul Anda melihat bahwa mujizat adalah normal. Artinya kejadian sehari-hari. Gereja harusnya berbalik pada hal ini. Kembali mengalami hal ini. Kenapa enggak? Karena prinsip dari kerajaan Allah, Anda percaya ataupun apa yang Anda lihat itu yang akan terjadi. Jadi bukannya kuasa Tuhan yang kurang, tetapi kita yang tidak melihat, kita yang tidak menyediakan salurannya. Anda tahu bahwa ketika kita percaya, kita melihat pada iman Yesus, bagian kita, ya, bagian kita yang sudah percaya, ya, kami pun telah percaya. Bagian kita percaya kepada Yesus. Ini dia bagian kita. Ini penghubung kita kepada iman dari Yesus. Apapun juga, oke? Bahkan Anda ingat, kalau iman Anda masih sebesar biji sesawi, kata firman Tuhan, kata Yesus. Mungkin saat itu murid-muridnya belum ngerti. Kalau iman kita sebesar biji sesawi, sangat kecil sekali. Sampai nggak kelihatan, seperti nggak kelihatan. Tetapi, karena iman Yesus ini, sekarang kita ngerti, ya dulu belum, ya murid-murid juga belum ngerti, karena iman Yesus ini. Maka kalau kamu perintahkan gunung itu berpindah, suruh terbantun ke laut, maka itu akan dilakukan, akan dikerjakan buat kita. Oleh siapa? Iman Yesus. Kalau Anda kenal iman Yesus ini, maka Anda ketakutan akan hilang. Semua ketakutan akan hilang. Oke? Nah, kalau begitu, apakah kita enak-enak aja? Enggak. Karena fondasi yang Paulus ajarkan bukan hanya itu aja. Fondasi yang Paulus ajarkan dalam Galatia ada 3 hal. Pertama, pasal 1-2 itu fundamental, dasar, yaitu segala sesuatu oleh iman dari Yesus. Oke? Segala sesuatu. Anda mau mendapatkan mujizat, iman dari Yesus. Coba kalau pakai iman dari Anda, itu akan ditentukan oleh seberapa dalam, seberapa tinggi, atau seberapa besar iman Anda. Tetapi ketika Anda hanya berdasarkan iman dari Yesus, iman Yesus sempurna, maka itu bukan lagi susah, mudah. Yang menjadi kendala hari-hari ini adalah kenapa mujizat ataupun, ya, kuasa-kuasa yang ada berarti jarang terjadi, karena kita berusaha pakai iman kita. Enggak salah iman kita, ada bagian. Soalnya pasal 3 dan 4 itu ada bagian iman kita. Tapi iman kita adalah mengkaitkan kita kepada Yesus, kepada janji-janjinya. Ini bagian daripada kita adalah menjadi percaya. Itulah yang disebut iman. Percaya pada apa? Pada Yesus. Bukan percaya saya mampu ataupun saya menentukan kuasanya. Enggak. Anda ingat, Tuhan janji bahwa juga di dalam Dia mencurahkan rohnya semua kepada anak-anak sampai orang yang tua sekalipun. Dan roh itu adalah roh yang sama yang membangkitkan Yesus. Jadi apa? Kuasanya yang sama yang membuat mujizat itu ada pada setiap orang. Bahkan dari anak-anak, artinya yang imannya baru tumbuh sampai imannya sudah dewasa. Ya? Nah, yang menjadi kendala adalah ayat 5 dan 6. Anda harus hidup karena dampak dari pengenalan akan itu. Ketika Anda mengenal bahwa iman Yesus inilah yang telah menjadikan sesuatu, Anda percaya, maka
Anda akan dipengaruhi, Anda akan berubah pola hidup kita. Ya, ketika Anda tahu bahwa iman Yesus telah menetapkan hasil akhir, Anda akan bersyukur, dilepaskan dari rasa takut. Maka Anda lihat dari pasal 5, Anda sudah dimerdekakan, ya. Terus kemudian juga pada akhirnya Anda memiliki kuasa bahkan untuk kita hidup, ya, tidak mengikuti daging. Kita perlu kuasa dari Tuhan, bukan dari manusia. Dari manusia ada batasnya. Ketika Anda percaya ada kuasa dari Tuhan, Anda tenang aja. Dan lama-kelamaan Anda akan hidup penuh dengan dipimpin oleh Roh. Ikut Tuhan dituntun, bukan dituntut. Dituntun artinya Anda akan bertahap terus bertambah-tambah. Oke? Nah, inilah kehidupan yang dari Tuhan. Inilah fondasi. Ingat, Galatia saat itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada. Jadi apa yang disebut Injil? Inilah Injil. Ya, Injil adalah iman Yesus yang memberikan kita segala sesuatu, keselamatan, kesembuhan, mujizat, keberhasilan, kemenangan, penggenapan janji. Iman kita bertumbuh karena terhubung dengan Tuhan, percaya kepada Dia, sudah melakukannya. Ya, janji Tuhan menjadi bagian dari hidup kita. Kemudian dampaknya kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan itu membuat kita berubah. Ini kabar baik, saudara. Amin. Nah, saya rasa cukup, ya, PA kita hari ini. Jika Anda ada sesuatu yang butuh ditanya, silakan Anda tanya langsung, jangan ragu, dan biarlah kita hidup di dalam semakin pengenalan Tuhan sehingga kita semakin kuat dan bertindak. Amin. Tuhan berkati.